Tadi cerita tentang Bob Novandi, ya, bagaimana mengubah botol plastik bekas menjadi barang-barang yang fungsional dan punya nilai ekonomis. Sesuatu yang kreatif tentu saja. Berikutnya saya masih mengundang seorang pemulung. Pemulung ini lebih tepatnya mungkin seperti Bob Novandi, seperti tukang sulap, mampu mengubah barang-barang bekas, terutama berbahan plastik, untuk menjadi barang koleksi. Sesuatu yang dilihat menyenangkan dan membuat hati bahagia. Siapa tamu kita berikutnya? Seorang pemulung juga, yakni Taufik Saguanto. Ini pemulung kok ganteng. Nggak ada tepuk tangan kenceng. Oh, nggak ada ya? Nggak Ini ada. penonton di rumah nih tepuk tangan semua. Iya, bisa jadi. Kok ada pemulung ganteng Bagian- ini, kayak rapper gitu lah, Iya. kayak musisi gitu ya. Kayak Jay-Z ya. Ya udah, silakan Siap, Om. duduk. Ditaruh dulu dong Siap, ini. Om. Nanti sambil cerita ya. Siap, Om. Anda ini berasal dari mana? Saya dari Malang, Om. Malang, Jawa Timur. Jawa Timur. Nggih. Oke. Siap. Pekerjaan sehari-hari pemulung. Kalau saya menyebut diri saya garbage designer. Wih, coro Inggris. Iya. Jadi desainer sampah. Desainer sampah. Nggih. Kenapa harus pakai nama asing seperti itu? Ya mungkin buat Pekerjaannya saya- kan tetap memulung. Iya, memulung juga. Oh sih. iya, tapi supaya keren ya. Iya, supaya keren. Rumah pinggir kali. Iya. Wah, Riverside. Wah, lain harganya. Siap, Om. Pinggir kali itu mungkin sekitar 50 juta. Tapi kalau Riverside miliaran, Om. 5 miliar. Iya, betul. Padahal rumahnya sama. Betul, Om. Iya. Pendidikan formal apa? S1, Om. Manajemen. S1 manajemen. Sumber daya manusia ya. Tapi jadi pemulung. Iya. Oh, garbage The garbage designer. Kerjaan ini mungkin sekarang masih orang asing mungkin ya. Buat saya garbage designer itu bisa dibilang pekerjaan future business atau future job. Belagu ini aku lihat. Memulung aja. Iya. Sederhana, nggak usah pakai Inggris-Inggrisan. Iya, Om. Ini mau menunjukkan bahwa ini usahanya udah hebat begitu ya? Enggak, Om, belum. Enggak. Oke. Jadi- Tapi menaikkan gengsi pemulung. Bagian dari bahwa jadi pemulung atau seorang garbage designer itu sebenarnya pekerjaan yang nanti akan dibutuhkan ketika sampah itu sudah mencemari penuh air, hutan, tanah, dan siapapun nanti yang bisa mendesainnya menjadi sesuatu yang baru, entah di recycle, di reuse, atau di reduce, dialah yang nanti akan menjadi gak hanya seorang hero ya, tapi dia juga akan jadi orang paling kaya di dunia nanti. Wow, Kedepan buat jadi saya ini- seperti itu. Oke, jadi ini pekerjaan masa depan yang Ya, menjanjikan visioner, ya. ya. Karena tidak bisa ditolak sih. Oke. Sampah itu tidak akan bisa ditolak, bukan tambah berkurang. Tapi akan bertambah beriringan dengan jumlah umat manusia makin banyak. bertambah. Iya, betul. Oke, jadi nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya Sehingga- dan akan terus bertambah. Oke, sehingga Anda melihat bahwa ini adalah pekerjaan masa depan yang menjanjikan. Betul, Om. Oke, mungkin penonton udah nggak sabar ya nanti mau dengerin cerita apa yang dipulung. Tapi tunggu dulu. Siap, Om. Kita harus rehat sejenak. Ikuti terus Kick Andy. Kalau yen itu 8.000 yen, Om. Jadi ini bukan cuma dibeli oleh orang Indonesia aja. Nggak laku malah sama orang Indonesia, Om. Oh, malah lebih Malah laku. ditawar, bukan mapanya ditawar, males, Om. Iya. Iya. Ya, Mas Taufik, kembali ke urusan memulung atau menjadikan sampah plastik menjadi sesuatu yang Bernilai. bernilai. Iya. Nah, sampah apa sih sebenarnya yang dipungut ini? Sampah spesialis yang kebanyakan kita itu abaikan. Abaikan itu apa? Abaikan biasanya dari yang ada di resto, Om. Yang biasa buat take away. Oke. Itu kan di sana mulai Apa itu? sedotan, Sedotan. sendok plastik, Iya. garpu plastik, Iya. terus gelasnya, Oke. terus gelas mineral. Oke. Itu semua bisa digunakan. Oke. Karena kalau dijual pun kan harus numpuk banyak dulu, Om, baru ada harganya. Kalau itu hanya beberapa buah sudah jadi duit. Jadi duit, Om. Oke. Bisa secara instan jadi duit. Nanti cerita ya, Siap, jadikan apa aja Siap, ya barang-barang yang tadi dianggap sampah plastik dari restoran terutama. Single use plastik ya. Oke, ya sekali pakai dibuang, tapi oleh seorang Taufik Saguanto bisa menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita kasih lihat ya liputannya supaya orang ngerti, oh itu toh. Siap. Ini dia liputannya.
Sampah plastik ternyata mendatangkan kreativitas dan rezeki bagi Taufik Saguanto. Pria asal Malang, Jawa Timur ini menyulap sampah-sampah plastik, terutama berbagai botol plastik, untuk disulap menjadi karya-karya menarik. Hingga kini, sudah hampir 600 desain karya yang ia ciptakan, seperti miniatur sepeda motor, pesawat, kapal, mobil, robot, dan patung. Hasil karya dari sampah plastik yang unik ini dijual mulai harga Rp5.000 hingga jutaan rupiah. Bahkan, pembeli karya Taufik ini berasal dari mancanegara, antara lain Jepang, Vietnam, Hong Kong, China, hingga Afrika Selatan. Saat ini, Taufik fokus memberikan pelatihan bisnis maupun mengolah plastik menjadi karya menarik, terutama kepada para guru. Diharapkan ke depannya, para guru itu mengajarkan ilmu yang didapatkan kepada para siswa. Nah, aku selalu penasaran dan akan kutanyakan dari mana muncul gagasan sampai punya ide membuat motor, mobil, macam-macam robot dari sampah plastik. Pas tahun 99 aku mulai kerja nih. Udah mulai wirausaha. Seperti yang aku cita-citain dan yang diharapin bapakku. Bersama berjalannya waktu, ya namanya orang usaha kan pasti ada kondisi baik, buruk, untung, rugi, jatuh, bangun. Akhirnya pas kena jatuhnya. Kenapa itu? Ketipu, Om. Ketipu? Iya, Om. Oke, bisnis apa? Saat itu bangun properti, Om. Bangun properti, jasa kan kita, Om, ya. Ya keuntungan saya dibawa lari sama rekan bisnis lah. Waduh, terus bangkrut dong? Ya, terus akhirnya bapak saya pas saat itu bukannya malah bantu, kan bapak saya kan ya tutor saya juga kan tentang bisnis. Nggak mau bantu, intinya itu aja lah. Nggak mau bantu, ya bingung dong. Jadi dari situ saya baru sadar diemnya bapak saya itu, nggak pedulinya dia itu, dan bodoh amatnya dia itu yang men-switch on ya, jadi men-switch on mental saya yang tadinya cuma tidur aja, yang di kondisi nyaman gitu juga. Nah, terus bagaimana kemudian muncul gagasan ini? Ya tayangannya Om Bob. Oh, Om Bob yang tadi ya, itu? 5 tahun yang lalu, makanya di sebuah minggu, di sebuah hari Minggu, itu cerita yang ingat banget kok adegannya yang Om Andi sama Om Bob joget pakai botol yang bulat yang dibuat jadi bola joget. Kan ini buat ngerukunkan rumah tangga, ingat gak sih? Oh iya. Iya, ya itu yang ngingetin banget. Oh, jadi kamu pas lagi jatuh-jatuhnya nonton acara Ki Candy dengan tamu Om Bob. Terus itu membuat kamu terpikirkan, oh iya juga ya, barang sampah-sampah plastik ini bisa diolah. Iya. Tapi kenapa nggak ngikutin lampion dari botol, tapi lebih ke sini? Dari mana ini ide untuk bikin ini? Apa sih ini? Boleh lihat ya? Ya. Ini motor. Motor, Om. Oke, ini yang putih ini, lihat. Oh ya, putih. Oke, ada jamnya. Oh, ini memang jam. Biar ini jam jalan atau enggak? Jam jalan. Oh iya jalan, ya. Artinya berfungsi. Berfungsi ya, berfungsi. Oke, jadi ini bukan cuma. Ya, fungsi jadi alarm dan suaranya didesain supaya kayak ketika itu nyala bukan titit bukan, tapi ya kayak suara motor. Iya, gitu suara mesin ya. Iya, betul. Oke, jadi ini dibuat, ini dari sedotan ini ya. Om pasti bisa tahu itu dari mana. Kalau ini apa ini? Dari apa ini? Itu dari mesinnya. Lehernya botol, Om. Oh, oke. Oh iya. Lehernya botol. Terus, ini sedotan juga stangnya nih ya? Iya, sedotan semua. Ban ini, ini. Ban dari sedotan. Sedotan. Dari lehernya gelas. Oke, leher gelas. Gelas plastik ya? Iya, semua plastik. Nah, tinggal jamnya aja ya. Ini jamnya modifikasi aja supaya ada
fungsinya Ya, selain bare untuk function ya. untuk hiasan ya. Ya. Baik, ada berapa macam jenis kreasi yang dihasilkan? Motor, mobil, motor aja bisa macam-macam ini Ya, ya. motor itu hampir 600 desain Om. Ush, Ya Om. ada spesifik motor apa atau enggak? Kan motor itu mulai dari scrambler, chopper, sport, cafe racer, banyak Om. Terus belajar dari mana? Memang suka motor sih Om. Oh, jadi Pas aku dulu ini mengikuti pas aku dulu kaya punya motor. Oke, Mobil, oke. gitu. Kaya punya motor ya. Iya. Sekarang punya banyak motor. Lebih banyak lagi Om dan bikin berarti sendiri. tambah kaya ini. Iya, banget. Iya. Nah, tapi ini mengikuti aslinya atau memang modifnya sendiri-sendiri aja disesuaikan? Jadi custom. Jadi kita ngikutin custom. motor custom ya. Oke, terus awal-awalnya kan pasti nyari botol bekasnya sendiri dong, nggak minta-minta ke orang atau apa. Itu Cari. nyari. Nah, Pertama itu gimana? Tetangga-tetangga lihat istri atau gimana? Tetangga pertama yang paling komplain itu istri ya. Dari yang rumah awalnya bersih, Tiba-tiba iya jadi aneh Om. semua numpuk di situ, Iya. berkarung-karung itu Iya. botol bekas ya. Sampai satu malam istriku tuh bisikin aku gitu. Emang nggak pengen kerja kayak ya istilah suami-suami bercandanya, lain. iya nggak kayak orang waras lainnya gitu Orang mungkin. waras, Nggak iya. cuman ngomongnya Iya. ya dibikin lucu aja lah sekarang. Kalau saat itu nggak lucu Om, Nggak lucu sama nggak lucu sekali, banget iya. iya. Jadi nggak pengen kerja kayak orang gitu loh, Iya, kayak kayak orang lain. normal lainnya gitu kan. Terus posisinya pas lagi gini Om, lagi guntingin botol Om. Oke, terus? Jadi gini, nengok gini, ya jangan takut kamu nggak makan hanya karena kerjaan saya seperti ini gitu. Saya tuh anaknya seorang pengusaha yang mulai kecil udah dikasih mental wirausaha. Jangan takut saya akan mencuri, saya akan dengan cara halal karena nggak punya modal cukup. Ya modal yang gratis ya sampah. Buat saya saat ini itu pilihannya. Oke. Terus Yo. dari mana yakin bahwa ini akan bisa punya nilai ekonomis, bisa dijual? Awalnya Om kalau saya kasih tahu desain saya pertama ya ketawa Om. Karena niatnya bikin motor, tanya anak saya Om ya. Ini bikin apa ayo? Galang telepon katanya. Berarti hancur itu ya. Ya Om pasti lebih ketawa lagi. Om injek kali itu pas pertama buat itu kan. Iya. Nah, kemudian dijual ini. Pertama yang beli teman sendiri Om, teman yang kasihan mungkin kali Om ya. Kasihan, iya. Kan bentuknya masih hancur Om. Iya. Tapi ya dibeli Om, pernah buat. Aku pesen kereta, ada yang pesen motor. Kalau aku bayangin sekarang Om ya, mereka beli karena kasihan. Iya. Om. Iya. Karena masih kalau Om kayak sekarang aku kasih kan pasti bangga. Iya, bangga. Iya. Kalau dulu Ya pasti karena kasihan itu tadi Om. ya pasti habis itu dibeli dibuang. Gak enak namanya. Iya udah. Bisa jadi Om. Sekarang Oke. hidupku itu kayak sekarang jadi lucu gitu. Tapi kalau saat itu Dulu terjadi nggak ya lucu sama nggak lucu sekali. banget tuh. Nah, tapi ini bagian berapa harga? Kisaran harganya berapa? Kalau sekarang Om yang seperti ini kalau harga luar ya kalau yen itu 8.000 yen Om. Yang ini Om. Kenapa harus pakai yen? Soalnya pasarku sekarang anak-anak Harajuku itu yang suka. Sombong, ini serius. Serius Om. Oh, jadi ini bukan cuma dibeli oleh orang Indonesia aja. Nggak laku malah sama orang Indonesia Om. Oh, malah lebih Malah laku. ditawar, bukan mapanya ditawar, males Om. Iya. Kalau kayak ini ya, ambil contoh berapa? Kalau itu pernah aku coba jual 300 300 apa? 300.000. Terus aku taruh di sebelahnya pas iklannya. Itu ada yang di iklan yang produk dari luar yang made in China Sono, gitu. iya. 395. Ini aku jual 300 dan bisa pesen sesuai selera. Terus mana yang dibeli? Punya aku. Oh, oke. Om mau tahu dibayar berapa Om? Berapa? 600 Om. Serius? Serius Om. Jadi lebih mahal daripada yang ditawarkan? Iya Om. Jadi ini dipasarkan emang sampai luar negeri? Terjauh. Aku dapat customer Kanada Om. Ini dijual di mana? Di online Om. E-commerce ya? Ya e-commerce internasional Om. Katanya ngajar juga ya? Ngajarin anak-anak. Siapa yang sudah pernah diajarin ini? Mulai dari anak playgroup Om. Oke. Buat startup, ngajarin startup mereka buat berani buat produk. Karena mindset bisnisnya kebanyakan orang itu bingung cari modal. Oke, selalu urusannya modal. Modal dulu, kalau nggak ada modal dia stop. Nggak bisa, nggak ada uang. Kalau saya fokus di membuat produk dari A sampai Z dengan tanganmu sendiri. Oke. Ketika itu jadi,
produknya fix, makin bagus, lama-lama kita nggak butuh modal uang kok Om. Uang datang dengan sendirinya, bahkan kadang uang tuh memohon-mohon datang Om. Merangkak-rangkak Om. Aku mau ngasih sama Om. Ngasih apa? Semua ini. Waduh, rezekiku. Iya. Waduh, ini juga. Iya Om. Itu juga. Iya. Itu juga. Iya Om. Kalau tak jual boleh? Boleh. Oh jangan Om, kan kenang-kenangan Om. Kok aku ngomong iya ya? Iya. Pinter dagang Oke, Om. coba kayaknya. kita kasih tunjuk. Terima kasih. Oh, ini ada fotoku ini. Iya, ada edisi Kick Tunggu, Andi. tunggu edisi Kick Andi nih. Iya. Oh, asik nih. Nah, ini nih. Coba lihat. Terima kasih nih. Ada foto. Oh, ini kalau dilelang mahal ini. Mahal Om. Dilelang uangnya kita pakai untuk membantu Siapa? orang-orang yang kena COVID. Bagaimana? Siap Om. Nah, Siap supaya Om. aku bisa dapat lagi nanti Siap Om. dikasih. Siap Om. Kalau Oke. buat sosial apapun. Siap. Oke, terima kasih banyak ya, Siap, Om. Mas Taufik. Siap Om. Terima kasih sudah hadir. Sampai jumpa di Malang. Siap Om. Thank you. Thank you Om. Iya. Nah, berikutnya saya akan mengajak Anda ke Cirebon. Di Cirebon katanya ada seseorang yang sudah melakukan banyak kebaikan, tapi kemudian oleh sesuatu sebab dia merasa down, merasa putus asa. Kemudian mengurangi bahkan menghentikan kegiatan berbagi kebaikannya. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi dia bilang berkat bertemu dengan narasumber Kick Andi, semangatnya sekarang semakin menggebu-gebu untuk berbagi kebaikan bagi sesama. Siapa dia dan apa yang terjadi? Ikuti terus Kick Andi.